Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Suci keadaanmu, Maha murah, Maha kaya. Orangmu yang berseru, Kau lepaskan dari bahaya. Langit bumi milikmu, menghormati kuasa-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita minta pertolongan dan kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beribadah setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yaitu kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekrom, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria
dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah Ekron? Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau terbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia sesudah utusan itu kembali kepada raja. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertita, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja,
beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk dinyatakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafar, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita jika kita selalu merindukan akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi, yaitu 2 Raja-Raja, 1 pasal 1 ayat sampai dengan 18, yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu akibat kekerasan hati. Buana kamakarasan benar. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa yang ada pada dirinya atau orang lain, seseorang akan sulit menerima teguran dan nasihat. Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan, akan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Raja Ahazia adalah contoh dari sekian orang yang diceritakan dalam Alkitab yang telah berpaling kepada penyembahan berhala, bahkan tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, yakni Elia. Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya, menyembah kepada Baal yang mengakibatkan Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahazia bahwa dia adalah abdi Allah yang pernah melawan 450 Nabi Baal, pendukung Isebal di Gunung Karmel. Namun, ia tetap menolak teguran Elia, dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal-Zebub untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialami. Akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan, dan karena keangkuhan para pasukannya yang memaksa Elia untuk menghadap raja, maka melalui doa Elia, Tuhan menghukum mereka dengan kematian.
Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, Amos 5 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Selagi Ia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kami tahu Tuhan, bahwa kami penuh dosa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon ampun segala kesalahan kami. Apapun yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak, kiranya Tuhan yang Maha Pengampun berkenan menyucikan hati kami dari segala dosa. Ya Bapa, kami bersatu hati untuk menaikkan syafaat kami, berdoa untuk COVID-19 yang menjadi momok bukan hanya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia. Bapa, Engkaulah yang memulihkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, para pemimpin dari yang terendah hingga tertinggi. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, Engkau yang berkati, juga pulihkan mereka satu persatu. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu. Dan juga sertai dan juga mereka dapat sesuai dengan yang dicita-citakan mereka atau yang diinginkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu dalam tugas dan pekerjaannya. Berikan kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Ulang tahun kelahiran Tuhan, yaitu Bapak Anton Padang Tudang, Lionel Junior Palamba, Jain Aulia Nabila, Nancy Benirura. Juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan, Bapak Yudi Eko Praitno dan Ibu Milkarante, Bapak Jamens Erloing dan Ibu Herlina Sule Pabisa.
Bapak Alpius Pabuntang dan Ibu Nelvien Rongko. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa syafaat Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah, Tuhan pasti memberi. Carilah, kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Selamat malam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.